Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus bekerja dalam hati kami sebagai pendengar dan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 45 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Yehezkiel 45 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterang, sehingga satu bat isinya 1/10 homer dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homerlah ukuran-ukuran itu diterang. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gram. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari homer gandum dan 1/6 eva dari homer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Inilah yang akan mengolah korban penghapusan dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Firman Tuhan yang telah kita baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, yaitu ditulis oleh Nabi Yehezkiel, yang pada waktu itu dia sedang berada di pembuangan. Yehezkiel dibuang setelah Daniel. Maka di tahun 605 sebelum Masehi, disitulah Daniel dibuang ke Babel. Dan sekitar 8 tahun setelah Daniel, di tahun 597 sebelum Masehi, Yehezkiel dibuang juga ke Babel. Dan 5 tahun setelah dia di Babel, maka Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat tentang runtuhnya Israel atau runtuhnya Yerusalem. Maka nubuat yang dikatakan oleh Yehezkiel di pasal 1 sampai pasalnya yang ke-24 tentang penghukuman yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap Yerusalem akan digenapi. Dan juga hukuman Tuhan atas bangsa-bangsa asing di pasal 25 hingga 32 juga akan dilaksanakan oleh Tuhan. Dan di bagian yang kita baca, atau kalau kita kelompokkan ayat 30, pasal 33 sampai 48, adalah berita tentang pemulihan. Maka di pasal 45, latar belakangnya adalah pemulihan yang akan dilakukan oleh Tuhan
kepada bangsa Israel atau melalui Yerusalem yang akan datang. Dan konteks Yehezkiel adalah kitab nubuat. Ini belum terjadi. Maka nubuat akan kehidupan umat Tuhan di masa yang akan datang. Bagaimana nanti orang Israel akan kembali dan akan membangun bait Allah yang baru, dan bagaimana nanti mereka akan hidup di bait Allah yang baru itu, kembali mereka melakukan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, yang menjadi tema bagi kita yaitu hidup sebagai umat Tuhan. Hidup sebagai umat Tuhan. Maka ketika nanti Israel akan keluar dari pembuangan, maka Tuhan tidak akan mengatakan bahwa mereka akan berhenti, tetapi Tuhan akan memberikan mereka cara hidup yang baru, bagaimana hidup sebagai umat Tuhan. Demikian juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bagaimana kita sebagai umat Tuhan di zaman kita yang telah menerima penebusan di dalam Kristus, maka kita juga harus mempunyai kehidupan yang baru, kehidupan sebagai umat Tuhan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, maka ada dua bagian atau dua poin yang harus kita miliki sebagai umat Tuhan. Yang pertama di ayat ini adalah memperjuangkan hak sesama. Nah, di ayat yang kita baca tadi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh orang Israel. Maka ketika dengan adanya larangan untuk melakukan ini mengasumsikan bahwa sudah terjadi pelanggaran ini. Pelanggaran dalam setiap ukuran-ukuran di tengah-tengah umat Israel. Maka setiap orang, baik menjual yang ada padanya, baik juga dia membeli, maka semuanya mereka akan mengurangi hak sesama. Semua ukurannya, takarannya itu dikurangi dan ditambah. Maka tidak ada standar bagi kehidupan orang Israel di zaman itu. Maka Tuhan menegur mereka, jangan seperti yang dulu lagi. Maka dia mengatakan, jauhkanlah kekerasan dan aniaya. Dengan kata lain mengatakan bahwa perjuangkan hak sesama manusia. Supaya hak sesama manusia itu bisa diperjuangkan, Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus menjaga kesejahteraan mereka. Di zaman itu raja menganiaya rakyatnya dengan mengambil seluruh penghasilan daripada rakyatnya untuk menjadi kekayaannya sendiri. Meskipun dia beli, tetapi dia kurangi takarannya. Dia mengambil dengan penjualan yang sangat murah. Mungkin di zaman kita bisa melihat contoh ini, yaitu dengan kita melihat beberapa pemerintah yang akan melakukan korupsi, memakai uang-uang yang bukan sebenarnya miliknya, tetapi mereka akan menggunakan itu. Itu adalah salah satu cara menganiaya rakyat, yaitu dengan memeras harta mereka. Nah, itu yang terjadi di zaman itu. Makanya penekanan ini tentang larangan ini dan tentang bagaimana mereka hidup nanti setelah mereka dipulihkan sebagai umat Tuhan, Tuhan sudah berpesan, jangan seperti itu lagi. Maka bagi kita juga orang-orang Kristen di zaman sekarang, apakah kita sudah memperjuangkan hak sesama kita? Apakah kita tidak akan menipu orang lain dengan cara kita berdagang, contohnya dalam kita bekerja? Apakah hak-hak sesama kita perjuangkan, ya kan? Dan dia sudah memberitahu kepada kita di sini bahwa ketika kita akan memperjuangkan hak sesama kita, maka terjadi kesejahteraan kota di mana kita berada. Terjadi kesejahteraan, hak orang lain adalah menjadi miliknya. Kita tidak akan mengambil hak orang lain. Dan prinsip ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bawa di dalam setiap lingkup kehidupan kita. Baik kita di dalam keluarga, apakah di dalam keluarga kita sudah memberikan hak-hak yang ada? Contohnya di dalam hubungan suami istri, apakah hak satu dengan yang lain sama-sama kita perjuangkan, atau sebaliknya kita mengambil hak orang lain dan kita tindas? Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, apakah hak-hak anak kita untuk seharusnya kita didik, kita ajar,
kita berikan mereka pengenalan akan Tuhan. Itu yang menjadi hak mereka. Apakah kita sudah memberikan itu? Demikian juga anak harus menghormati orang tua. Apakah hak-hak demikian kita sudah melakukannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan menegur dengan keras, yaitu teguran kepada mereka yang nanti setelah mereka akan menerima pembebasan dari Tuhan, dari Babel keluar, mereka akan kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci yang baru. Dan Tuhan memberikan mereka cara hidup yang baru, supaya mereka tidak senantiasa dihukum pada akhirnya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hidup kita sebagai umat Tuhan? Yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah mengarahkan hati pada Tuhan. Mengarahkan hati pada Tuhan, ayat 13 sampai 17. Tuhan secara khusus memperingati tentang persembahan. Bagaimana cara umat Tuhan, bagaimana cara anak-anak Tuhan mengingat atau mengarahkan hati kepada Tuhan. Satu caranya adalah memberi persembahan. Jangan kita kira memberi persembahan adalah sesuatu yang diminta oleh Tuhan untuk mencukupkan setiap pekerjaan Tuhan. Bukan, tetapi sebenarnya itu lebih kepada kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Maksudnya adalah apapun yang kita punya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus sadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Dengan kita memberikan persembahan, seperti yang difirmankan oleh Tuhan di bagian ini, Dia mengatur secara detail, tidak boleh dikurangi, ya kan? Seringkali kita hanya asal-asalan, ya kan? Memberikan persembahan hanya asal-asalan. Bahkan di sini Bapak Ibu Saudara, kalau di zaman dulu adalah raja yang memberikan persembahan. Bisa saja rakyat memberikan persembahan kepada raja, dan raja mempersembahkannya mungkin hanya sebagian. Ini terjadi kalau kita melihat di anak-anak Eli di zaman Samuel. Kita akan melihat anak-anak Eli menjadi korupsi. Dan kemungkinan raja-raja juga melakukan hal ini ketika dikasih persembahan, dan mereka memotong persembahan itu, dan sebagian mereka ambil untuk keuntungan dan sebagian untuk mereka kasih untuk Tuhan. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan, hai raja, arahkanlah hati umatku kepadaku. Caranya apa? Supaya mereka memberikan persembahan, supaya mereka terus mengingat-ingat Tuhan. Nah, ini penekanannya Bapak Ibu Saudara, mengarahkan hati. Ketika kita diarahkan, ketika hati kita diarahkan kepada Tuhan, saudara-saudara, maka kita akan semakin setia. Kesetiaan kita itu adalah kesetiaan kita di dalam memberikan persembahan. Dan kalau kita melihat di zaman kita sekarang adalah mengarahkan hati kepada Tuhan itu seperti yang dikatakan oleh Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau tahu kehendak Tuhan, apa yang baik dan apa yang sempurna. Maka kita melihat di situ adalah seluruh kehidupan kita itu menjadi persembahan kepada Tuhan. Maka tanda bahwa kita mengarahkan hati, karena hati adalah menjadi sentral bagi kehidupan kita, maka seluruh kehidupan kita itu kita persembahkan bagi Tuhan. Maka Tuhan mau sebagai umatnya nanti, Tuhan mau kita seluruh kehidupan kita itu kita arahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang membuat kita sekarang menghalangi kita untuk memberikan hidup kita itu kepada Tuhan? Apa keinginan-keinginan kita yang menghalangi kita untuk mempersembahkan kehidupan kita ini di hadapan Tuhan? Ada banyak faktor Bapak Ibu Saudara yang bisa menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan dikatakan di sini adalah persembahan khusus, adalah persembahan yang terbaik. Apa yang menghalangi kita? Mungkin keluarga kita, mungkin kita tidak didukung oleh banyak orang, mungkin kita ada hobi-hobi tertentu yang terus kita pegang dan kita tidak bisa lepaskan itu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang lain juga yang mengganggu kita. Bahkan hal-hal yang kecil pun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya dengan berkembangnya teknologi di zaman sekarang,
ada banyak yang membuat kita terhalang atau yang membuat kita kurang setia kepada Tuhan. Contohnya, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain games, lebih banyak waktu kita untuk nongkrong, untuk menceritakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang lebih banyak kita lakukan, dan hal-hal itulah yang membuat kita terhalang untuk mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dari dua poin ini, yaitu memperjuangkan hak sesama manusia di tengah-tengah masyarakat, dan yang kedua mengarahkan hati pada Tuhan, itu sudah dilakukan oleh Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus kita bisa melakukan hal ini. Karena kenapa? Kristuslah yang sudah melakukan ketika dia datang ke dunia. Dia memperjuangkan hak-hak manusia, baik manusia yang paling rendah, yang paling hina, yang berdosa sekalipun. Dia memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Dia tidak melihat latar belakang, dia tidak melihat kita itu adalah seharusnya dihukum oleh Tuhan, tetapi dia membebaskan kita. Demikian juga yang dinubuatkan oleh Yehezkiel, bahwa Tuhan akan membebaskan umatnya, dan mereka melakukan kehidupan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan perintahkan. Kristus telah menjadi contoh bagi kita memperjuangkan hak-hak. Jangan kita melihat latar belakang orang, jangan kita melihat apakah orang itu bisa membalas apa tidak, tapi yang penting adalah memperjuangkan hak sesama kita. Kita menghargai sesama kita sebagai manusia yang sama juga dengan kita. Jangan kita memeras, jangan kita menipu orang lain, jangan kita korupsikan punya orang lain. Dan Kristus juga sudah melakukan bagaimana dia menarik orang untuk diarahkan kepada Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia, dia memberitakan tentang berita pemulihan, berita pengampunan, berita kehidupan yang kekal, berita yang baik, kabar baik di dalam Injil. Dan itu adalah cara yang dia gunakan untuk mengarahkan kembali hati umatnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita melihat diri kita. Mari kita melihat apakah kita sudah memperjuangkan hak orang lain. Apakah kita tidak menipu orang lain. Apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah menghargai orang lain. Mungkin di dalam percakapan kita, di dalam diskusi kita sehari-hari. Apakah kita di dalam hati kita lebih banyak mengejek orang lain daripada memberikan penghargaan kepada mereka. Apakah kita lebih banyak merasa superior daripada orang lain, lebih merasa hebat daripada orang lain, lebih merasa pintar daripada orang lain, daripada memberikan mereka pemahaman lah, atau memberikan mereka edukasi supaya mereka lebih sama juga dengan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan hal-hal ini. Dan apakah kita juga sudah belajar kepada Kristus untuk mengarahkan hati orang datang kepada Tuhan? Kalau kita mengarahkan hati kepada Tuhan, maka orang lain juga kita akan membawa mereka mengarahkan hati kepada Tuhan. Apakah kita banyak mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, atau lebih banyak kita membuat batu sandungan supaya orang tidak mengenal Kristus, supaya mereka menjauh dari Tuhan? Apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak yang baik yang harus diteladani, dan mereka datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menolong dan memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan. Terlebih firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami memperjuangkan hak sesama kami selama kami ada di dalam dunia, dan kami juga menjadi contoh untuk mengarahkan hati umat-Mu. Bahkan hati kami sendiri ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau mengarahkannya kepada Engkau. Kami terus belajar kepada Kristus yang telah menjadi teladan bagi kami ketika Dia datang ke dalam dunia. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.